Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah benua Afrika. Pada pertemuan kali ini Bapak harap kalian bisa memahami mengenai masalah 1. Letak benua Afrika, baik secara astronomis, geografis, ataupun penduduk daripada benua Afrika. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk saja. Yang pertama, judul utama yang akan kita bahas kali ini adalah tentang benua Afrika. Untuk kelas 9 SMP Negeri 1 Chongyang disusun oleh Bapak sendiri, Bapak Nanang Taufik. Benua ini disebut juga dengan benua hitam. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya itu berkulit hitam. Dalam bahasa Spanyol disebut dengan negro. Rasnya adalah negroid. Gitu. Negro itu dari bahasa Spanyol yang artinya hitam. Karena orang-orang Afrika mayoritas berkulit hitam. Makanya disebut juga dengan benua hitam. Nah ini, ras daripada negroid atau orang-orang Afrika. Kebanyakan sebagian besar mereka berkulit hitam. Keadaan alam benua Afrika. Kalau kita lihat secara astronomis, Afrika ini dilihat dari garis lintang dan garis bujur terletak di antara 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Dan berdasarkan garis bujur 52 derajat bujur timur sampai dengan 17 derajat bujur barat. Kalau kita lihat di sini ya di peta 35 derajat ada di sini. Ini yang dikasih warna hijau. Ini di sini adalah 35 derajat lintang utara. Sedangkan untuk 34 derajat ada di sini. Ini adalah batas wilayah benua Afrika. Berdasarkan garis bujur, 52 derajat bujur timur dan 17 derajat bujur barat ini ada di sini. Baik bujur timur maupun bujur barat ini ada di sini. Nah, inilah batas wilayah daripada benua Afrika. Oke, secara astronomis. Letak benua Afrika. Letak benua Afrika secara geografis atau batas wilayah. Nah, secara geografis atau batas wilayahnya, yang pertama di sebelah utara, di sini ada Laut Tengah, Middle East. Ini Bapak kasih tanda, ya mungkin sekitar daerah sinilah, sebelah utara. Di sini ada Laut Tengah, ya. Terus di sebelah timur ada Laut Merah dan Samudra Hindia. Nah, di sebelah timur, di sebelah sini ada Samudra Hindia dan Laut Tengah. Ya. Sebelah sini, sebelah timur. Lanjut di sebelah selatan itu ada Samudra Hindia dan Samudra Atlantik. Di sini ya, mungkin terhalang oleh Bapak, ini ada Samudra Hindia. Nah, di sini sedangkan di sini ada Atlantik. Ya, Samudra Atlantik. Oke, dan yang terakhir di sebelah barat di sini kalian bisa lihat Samudra Atlantik di sini. Inilah letak daripada benua Afrika secara geografis. Oke, kita lanjut. Alam benua Afrika.
Pertama, benua Afrika ini sebagian besar wilayahnya berada di daerah dataran tinggi. Rata-rata ketinggiannya mencapai 670 di atas permukaan laut. Ini termasuk lumayan tinggi gitu ya untuk benua Afrika. Nah, puncak tertinggi ini ada di daerah Tanzania ya, di mana puncak tertingginya ada di Gunung Api Kilimanjaro. Ya, dengan ketinggiannya 5.894 di atas permukaan laut. Terus untuk bentang alam yang kedua, sungai terpanjang. Ini Sungai Nil. Ini dilewati oleh beberapa negara. Salah satu di antaranya adalah Mesir, di mana di Sungai Nil ini menghasilkan satu budaya yang disebut dengan budaya lembah Sungai Nil. Ini merupakan budaya yang sangat luar biasa di Mesir, yang di mana Mesir ini termasuk juga bagian daripada benua Afrika. Panjangnya ini termasuk panjang di dunia ya, sampai 6.690 km persegi. Maaf, ini kilometer bukan pakai persegi. Panjangnya itu mencapai 6.690 km. Ini kalau kita lihat 6 kali Pulau Jawa panjangnya ya. Oke, next. Danau terbesar itu adalah Victoria dengan luasnya itu mencapai 69.753 km persegi. Ini juga termasuk luas, sangat-sangat luas ya. Gurunnya, nah ini gurun ini terluas di dunia ya. Itu adalah Gurun Sahara. Ini melebihi wilayah Indonesia. Kalau secara lautan dan daratan, Indonesia itu mencapai 5,4 juta kilometer persegi, sedangkan untuk Gurun Sahara ini mencapai 8.400.000 atau 8,4 juta kilometer persegi luasnya. Berarti di sini sekitar mungkin 2 kali lipat tapi sedikit gitu ya daripada Indonesia gitu. Indonesia kalau secara daratan 1,9 juta ditambah dengan lautan 3,2, ini sekitar mencapai 5,4 juta. Nah, kalau Gurun Sahara ini mencapai 8,4 juta, ini luar biasa ya. Termasuk dataran yang sangat panas di sini gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana bentuk-bentuknya atau gambar. Yang pertama dari Kilimanjaro seperti apa ini ya. Ini Gunung Kilimanjaro yang ada di Tanzania. Gitu, dimana ketinggiannya mencapai 5.894 di atas permukaan laut. Ini Sungai Nil yang banyak menghasilkan peradaban di Mesir, terutama di daerah Afrika, terutama di daerah Mesir ini banyak menghasilkan budaya-budaya seperti itu. Danau terbesarnya ini Victoria, dan yang terakhir gurun terluasnya mencapai Gurun Sahara di sini ya, di mana luasnya itu mencapai 8,4 juta kilometer persegi. Dan ingat, 8,4 juta itu tidak semuanya gurun, tidak semuanya padang pasir, akan tetapi terdapat juga beberapa danau di sini. Jadi ada beberapa danau di sini. Jadi tidak semuanya bentuknya pasir seperti ini. Iklim di benua Afrika yang pertama ada iklim tropis ya, sama tidak jauh berbeda dengan kita, akan tetapi di sini iklim tropis pun dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada satu, iklim tropis basah, di mana ketika panas ya sangat panas, dan ketika dingin gitu, ini termasuk nyaman gitu ya. Yang kedua, iklim tropis sabana, ini tidak jauh berbeda dengan iklim tropis basah, tetapi ini biasanya ada di daerah sabana atau lapang rumput seperti itu. Iklim sedang, iklim ini di antara 23,5 derajat sampai ke 60. Ini berada di antara iklim tropis dengan iklim kutub, peralihan antara tropis sama iklim kutub gitu ya. Iklim Mediterania ya. Yang terakhir ada iklim gurun. Nah, iklim gurun ini biasanya berada di daerah padang pasir, di mana biasanya agak panas di sini ya, terus banyak juga air yang diuapkan di sini gitu ya. Nah, untuk kalian mau tahu lebih lanjut mengenai masalah iklim,
daerah yang termasuk iklim tropis basah di mana, sabana di mana, iklim sedang di mana, Mediterania di mana, dan gurun ada di mana. Ini kalian bisa lihat LKS di halaman 17. Ya, di halaman 17 ini terdapat pengelompokan iklim tropis di Afrika. Benua Afrika. Nah, kalau kita lihat di peta, bahwa Afrika ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang berwarna biru itu adalah Afrika Utara, yang berwarna hijau Afrika Barat, yang berwarna kuning Afrika Timur, yang di tengah yang berwarna pink Afrika Tengah, dan yang termasuk di sebelah selatan yang berwarna merah itu adalah Afrika Selatan. Termasuk negara mana saja kayak itu? Kalian juga bisa lihat ya, di sini Bapak sedikit membicarakan mengenai masalah kawasan benua Afrika. Afrika Utara ada Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, dan Tunisia. Ini ada di sini. Ada di daerah yang berwarna biru. Yang kedua, ada Afrika Barat, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, ya, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria. Ini sebenarnya masih ada gitu ya, belum Bapak tulis. Ini ada di daerah Afrika Barat yang berwarna hijau. Afrika Timur, ini yang ada di warna kuning. Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania. Ini ada di Afrika yang berwarna kuning, Afrika Timur di situ wilayah sana. Terus ada Afrika Selatan, ini ada di daerah warna merah. Botswana, Lesotho, Nambia, Afrika Selatan, dan Switzerland. Dan yang terakhir Afrika Tengah, ini kalian bisa lihat ada Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Gabon, Sao Tome, dan Principe. Sebenarnya ini tidak semuanya ada, belum Bapak tulis gitu ya. Semuanya kalian bisa baca lebih lanjut di LKS halaman 11. Oke, kita lanjut. Itu saja mungkin ya untuk tugas. Silakan kalian kerjakan di halaman 18 tentang benua Afrika. Dikumpulkannya mungkin nanti dikumpulkan saja dulu, ditulis aja tugasnya dulu, dikerjakan dulu. Untuk masalah pengumpulan nanti bisa di bareng-bareng untuk pengumpulannya ya setelah normal pandemi corona. Oke, itu saja. Terima kasih dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.